menaikkan pujian, penyembahan kami di hadapan Tuhan. Biar semuanya boleh menjadi dupa yang harum, menjadi persembahan yang indah di hadapan Tuhan. Kau sempurnakan semuanya menjadi kesukaan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih, sebentar kami akan belajar dari firman-Mu. Engkau urapi akan hati kami, pikiran kami untuk menangkap yang ilahi yang daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudara. Hari ini saya mau sharing tentang satu hal, tentang cerdas rohani. Siapa di sini yang pengen cerdas? Wah, semua. Kita orang tua pengen anak kita cerdas kan kalau sekolah. Kalau mau sekolah ditumpangin tangan, beri kecerdasan, kepintaran, daya tangkap. Wah pokoknya komplit semua disebutin ya. Tapi jangan sampai anak kita aja yang cerdas di sekolah ya. Tapi kita semua yang dewasa-dewasa ini yang sudah, bukan tua, saya nggak ngomong tua ya. Tua itu negatif. Dewasa ya. Kita semua yang sudah dewasa ini harus cerdas juga, amin. Nah, hari ini saya mau sharing tentang yang namanya cerdas rohani. Gini, di dalam Alkitab ada orang-orang yang dari bangsa lain ya, yang sebenarnya dia tidak masuk hitungan ya, dari bangsa pilihan Tuhan. Tapi ternyata mereka itu dicangkokkan sampai diambil sama Tuhan, direkrut sama Tuhan untuk masuk dalam bangsa Israel dan juga menjadi bangsa pilihan Tuhan. Tapi selain itu mereka itu adalah orang-orang yang sampai menjadi nenek moyang keturunan Tuhan Yesus. Ya, ini ayat pertanyaan ini suka muncul di cerdas cermat Alkitab saudara. Ya, coba sekarang saya mau tes dulu. Ada 4 wanita, jangan dulu, jangan kasih bocoran dulu. Ada 4 wanita, ya, wanita loh ya. Tapi dan dia itu bangsa lain, bukan bangsa Israel. Tapi namanya sampai disebut sama Tuhan sendiri, ya. Di silsilah Yesus. Siapakah 4 wanita itu? Coba, yang keras ngomongnya, KKA, dadakan. Rahab, 2. Rut, Tamar, 4. Yang ini memang bukan karena kecerdasannya dia masuk, tapi kecerdasan suaminya yang bikin dia masuk ke silsilah. Bukan. Batsheba, ya, oke. Tapi hari ini saya mau bahas 3 orang, karena gini, sejujurnya Batsheba itu masuk dalam silsilah karena Daud bertobat, ya kan? Daud bertobat, remuk hati, maka Tuhan menjadikan semua kelemahan Daud, ya, semua dosa dan aib Daud, malah anak dari Batsheba itu menjadi raja, Salomo, ya kan, menjadi raja. Itu karena kepintaran suaminya, dia termasuk dalam itu. Ngerti? Batsheba itu masuk dalam silsilah karena dia itu suaminya bertobat. Sampai akhirnya ya udah Tuhan akhirnya ampuni, dan Tuhan ngomong, dari semua kelemahan, dari semua dosa itu Tuhan ubahkan keadaannya sampai Batsheba dilayakkan untuk menjadi nenek moyang Yesus. Ya, itu ya. Tapi 3 wanita yang saya mau bahas ini adalah wanita-wanita yang kecerdasan rohaninya di atas rata-rata. Sehingga dia sampai Tuhan sendiri merekrut mereka masuk dalam pohon keturunan silsilah Yesus. Ya. Wanita yang pertama saya mau bahas tentang Rahab. Ya. Saya bilang dia memiliki kecerdasan penjaga pintu gerbang. Ya. Kenapa Rahab ini disebut sebagai wanita yang memiliki kecerdasan? Kalau di Alkitab dikatakan siapa Rahab? Rahab adalah wanita yang diomongnya negatif, alias dia adalah seorang pelacur, ya kan? Tapi setelah saya selidiki, saya itu kemarin ngobrol sama mama, saya lagi baca tentang Rahab. Saya bilang, Mah, Rahab ini menurut saya bukan wanita bodoh dan sembarangan loh. Pertama, kenapa dia tahu persis apa yang harus dia lakukan saat ada mata-mata Israel datang. Kalau dia gak pinter, gak cerdas, gak nangkep, dia akan melaporkan 2 orang ini. Betul gak saudara? Karena dia orang Yeriko kok. Dia adalah orang Yeriko, dia adalah penduduk Yeriko. Kenapa kok dia memilih untuk melindungi 2 mata-mata ini? Dan dia membiarkan 2 mata-mata ini akhirnya
mengerti akan kondisi Yeriko, dan akhirnya Yeriko direbut dan dia selamat. Kedua, kenapa dia memilih ya untuk menyelamatkan mata-mata itu pertanyaan pertama, kenapa dia cerdas. Kedua, dia bisa meyakinkan seluruh keluarganya untuk berkumpul di rumahnya. Itu gak gampang loh saudara. Kalau dia wanita yang gak baik, kalau dia wanita yang bodoh, kalau dia wanita yang tidak bisa meyakinkan, mana mungkin satu keluarga besarnya bisa percaya sama dia. Dia akan ngomong kan, saya ada mata-mata bangsa Israel datang. Dan mereka adalah, dia meyakinkan sejarahnya bangsa Israel begini. Dia bangsa yang tidak pernah kalah loh. Sejak mereka keluar dari Mesir, mereka tidak pernah kalah. Semua yang dilewati mereka dan tidak mau tunduk sama mereka dihabisi. Kalau kamu tidak mau nurut sama saya sekarang, pergi ke rumah saya, kamu semua tidak akan selamat. Wah, dia KKR di depan keluarganya. Dan dia memenangkan seluruh keluarganya. Mau masuk ke rumah dia dan akhirnya mereka semua selamat karena perjanjian tali kirmisi itu. Jadi saya tuh ngomong, Rahab ini dia memang didefinisikan mungkin perempuan yang kurang baik, katanya pelacur. Tapi dia cerdas rohani. Dan setelah saya baca-bacalah ya, sedikit searching tentang siapakah Rahab itu. Ternyata Rahab ini ya saudara, memang mungkin dia itu orangnya nakal. Istilahnya gini, dia itu ternyata adalah pemilik hotel saudara. Nah cuman hotelnya mungkin bukan hotel bintang 5 tapi hotel ecek-ecek gitu. Hotel ayam gitu loh saudara, ya ngerti gak? Hotel yang orang suka dateng, terus dia mungkin punya, oh kamu habis perjalanan jauh dikasih cewek ya kan. Nah itu hotel kecil, hotel losmen yang itulah. Nah itu dia tuh pemilik losmen. Tapi saudara jangan salah, orang yang punya hotel itu adalah penjaga pintu gerbang, alias dia dengar dan dia buka mata, buka telinga untuk semua apa yang sedang terjadi saat itu. Ya kan? Dia mungkin lagi duduk di lobi, lagi melayani tamu-tamu, tiba-tiba dia dengar ada orang ngomong. Kalian dengar gak? Ada satu bangsa yang keluar dari Mesir. Dan bangsa itu adalah bangsa yang sangat kuat. Bangsa yang berjalan di padang gurun, tapi kakinya tidak pernah sakit. Tapi dikatakan sepatu mereka tidak pernah rusak. Kalau malam dikasih tiang api sama Tuhan, kalau siang dikasih tiang awan. Dia adalah bangsa yang membelah laut. Dia adalah bangsa, wah jadi dia si Rahab ini penuh dengan pengetahuan. Dia adalah orang yang berjaga di pintu gerbang, tiap tamu datang bawa kabar baru. Dan dia adalah orang yang menyerap. Dan dia adalah orang yang belajar. Oh jadi bangsa Israel ini hebat sekali. Oh jadi bangsa ini bukan bangsa sembarangan. Ini bangsa pilihan. Tiba-tiba ada 2 orang Israel masuk ke hotel dia. Dan dia tahu oh ini mata-mata. Sehingga dia tahu apa yang harus dia lakukan. Oh aku gak mau ikut runtuh sama kotaku. Karena ini bangsa pilihan Tuhan. Aku sudah dengar. Nah yuk kita baca. Dari Yosua 2 ayat 9 sampai 12. Ini Rahab berkata kepada 2 orang mata-mata itu. Dan Rahab berkata kepada orang-orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu. Dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami. Dia dengar gosip ya dari orang-orang. Israel tuh hebat sekali dan aku udah dengar ya bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami Yeriko, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir. Dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amor yang di seberang sungai Yordan itu, yaitu kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah langit di atas dan di bawah, di bumi di bawah. Maka sekarang, nah ini pinternya dia
tahu, dia ngerti, dia dengar, dia lihat. Lalu dia bikin perjanjian. Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku, dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya. Cerdas. Saudara, ini adalah kecerdasan yang perlu kita dapatkan di Open Doors ini. Amin. Kita dikasih season yang baru sama Tuhan. Tapi kita harus memiliki kecerdasan pintu gerbang. Mendengar, melihat, menyerap yang benar. Jangan hoax ya yang didengar ya. Rahab ini gak percaya hoax ya. Dia percayanya sama apa? Dia dengar, oh bangsa Israel begini, oh bangsa Israel begini. Tamu di hotelnya mungkin ngomongin terus tentang Israel. Menyerap, oh ini. Yang benar tuh yang ini. Yang benar yang ini, yang benar. Akhirnya setelah dia mendengar begitu banyak, saat yang tepat, dia akhirnya melakukan tindakan yang benar. Nah ini yang diperlukan yang disebut ruah hokemah saudara. Ya, hikmat itu apa sih sebenarnya? Hikmat itu adalah kemampuan menerapkan pengetahuan. Sekali lagi saya ulangi. Ruah hokemah itu lain sama roh pineah. Kalau pineah itu kepintaran untuk menangkap kairos. Oh ada kesempatan, set, ambil. Ya. Tapi kalau menurut saya si Rahab ini gabungan antara ruah hokemah dan ruah pineah. Kalau hikmat itu gini, kamu punya pengetahuan dan kamu tahu cara menerapkan pengetahuan kamu itu. Itu namanya ruah hokemah. Dan kita harus punya dua-duanya. Di saat ada hal yang harus ditimbang, kita menimbang dengan benar berdasarkan pengetahuan yang kita miliki. Ya, si Rahab ini punya pengetahuan nggak? Punya. Ya, dia punya, oh bangsa Israel itu bangsa pilihan. Tuhannya sendiri berjalan di depan mereka. Mereka ngalamin mujizat. Oh saya tahu raja-raja yang tidak tunduk sama mereka ditumpas habis. Dia tahu itu. Tapi dia juga punya hikmat. Yaitu apa? Cara nerapin pengetahuan dia itu gimana? Bikin perjanjian. Gitu, ngerti ya saudara kira-kira ya? Jadi kita di dalam Open Doors ini, kita itu harus bisa punya ruah hokemah untuk tahu, oh gue punya pengetahuan ini. Cara nerapin pengetahuan gue ini gimana? Rahab juga. Cara supaya gue selamat nih gimana? Nih saya tahu nih bangsa Israel ini akan mengalahkan Yeriko. Cara saya selamat gimana? Bikin perjanjian. Ya, begitu dia tahu dan dia punya ruah pineah, nangkep kairos. Begitu ada dua orang mata-mata itu datang, dia tahu ini kairos. Ini kesempatan terakhir saya untuk selamat. Benar? Dan akhirnya dia ngomong, saya tahu. Langsung tembak sama dia, gak pakai basa-basi. Saya tahu kamu mau hancurin Yeriko karena Yeriko tidak mau tunduk. Saya tahu Bang Yeriko ini akan runtuh di hadapanmu. Saya kenal Allahmu dari kata orang. Tapi hari ini saya mau menjadi bagian dari kamu. Saya ingin jadi pemenang. Saya gak mau jadi orang yang loose. Saya gak mau jadi orang yang nyerah sama keadaan. Tapi hari ini aku bikin perjanjian. Ayo, kalau aku sudah tidak ngelaporin kamu, kamu berbuat baik sama aku. Saat kamu menyerang, selamatkan aku dan keluargaku. Dan dia akhirnya setelah mendapat perjanjian itu, dia gak egois. Cerdas dia. Aku mau ngomong ke keluargaku. Dan meyakinkan seisi rumah, seisi keluarga besarnya. Ayo kumpul. Ini bentar lagi Yeriko runtuh. Saya udah dapat perjanjian. Dan karena hal itulah seluruh keluarganya dan Rahab masuk dalam hitungan orang Israel. Menjadi orang pilihan Tuhan. Karena kecerdasan penjaga pintu gerbang. Amin. Hari ini ayo kita tangkap dalam nama Yesus. Kecerdasan penjaga pintu gerbang masuk dalam hidup kami. Supaya kami bisa menangkap yang ilahi. Kami bisa mendengar, melihat bukan hoax. Tapi kita bisa menangkap dan melihat yang benar. Ya, yang dari Tuhan. Kedua adalah root. Kecerdasan untuk memilih yang terbaik. Ya, kecerdasan ini pun dimiliki oleh Marianya Marta ya. Dianggap sama Yesus karena apa?
dia sudah memilih yang terbaik. Yuk kita baca dulu dari Rut 1 ayat 15. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya, pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Ini adalah perkataan Rut yang sangat terkenal. Ya, Allahmu Allahku, bangsamu bangsaku. Nah ini adalah Rut memilih. Nah tapi pertanyaan saya adalah gini. Sebenarnya Rut dan Orpa itu sama nggak sih? Dikasih pengertian kerohaniannya sama. Karena mereka itu sama-sama mantu, ya kan? Dan dikatakan sama Naomi sendiri ngomong, pulang, baliklah ke bangsamu dan kepada Allahmu yang lama. Berarti Orpa dan Rut waktu menjadi mantunya Naomi, mereka itu melepaskan Allah mereka sebenarnya. Benar? Orpa juga bertobat. Orpa sama Rut itu dulunya adalah bangsa Moab penyembah berhala. Mereka nggak kenal Allah Israel. Mereka nggak kenal Allah yang hidup. Mereka nyembahnya patung. Tapi begitu mereka jadi mantunya Elimelech dan Naomi, mereka itu ngikut imannya Elimelech dan Naomi. Mereka ikut Allahnya Elimelech dan Naomi. Mereka berdua, Orpa dan Rut sama-sama menyembah Allah Israel. Benar? Karena kata Naomi kan gitu kan. Pulang ke Allahnya, berarti dulunya Orpa ikut Allahnya Israel, Allah Naomi. Nah, jadi sebenarnya Rut sama Orpa itu kedudukannya sama persis. Ya, mereka bertobat karena ikut mertua. Mereka bertobat karena ikut agamanya suami. Ya. Tapi apa yang membedakan? Kenapa Orpa kembali kepada Allahnya, tapi Rut tetap percaya walaupun suaminya meninggal, mertua laki meninggal, keadaan Naomi tidak baik-baik saja. Keadaan Naomi saat itu miskin, pailit, tidak ada yang diharapkan. Pulang tidak membawa harta dan mau pindah ke negeri yang baru buat Rut dan dia nggak tahu apa masa depannya. Tapi kenapa yang namanya Rut ini dia tetap memilih untuk tinggal bersama Naomi. Tetap dia ngomong, saya mau jadi bangsa Israel. Saya mau menyembah hanya Allah Israel. Saya nggak mau balik ke Allahku yang lama. Karena pengenalan Rut akan Allah Israel itu dalam dan berakar kuat. Jadi kita itu harus punya ini kualitas yang seperti Rut. Kenapa Tuhan sampai mengambil Rut dan Tuhan jatuh cinta dengan Rut dan berkata ini orang walaupun agama lain, orang Moab, tapi dia sangat layak untuk tak jadikan garis keturunan Yesus. Karena sangat cerdas, sangat pandai memilih yang benar. Padahal Rut itu kecuali ya, Naomi itu janda kaya saudara. Misalnya dia mikir, oh ya udah Naomi kaya, ya udahlah pulang ke Israel memulai hidup baru, mulai dari nol tapi paling enggak saya punya masa depan di Israel. Naomi ini enggak punya apapun untuk ditawarkan. Kasat mata, hidup mereka akan sangat buruk di Israel. Tapi Rut berkata, setelah aku mengenal Allah Israel, setelah aku mengenal, diceritain sama Naomi mungkin sejarah bangsa Israel, diceritain sama Naomi Allah Yahweh itu lain sama Allah kamu. Allah kita nih hidup. Dia akan cerita mungkin kejadiannya, mujizat yang dialami bangsa Israel. Dia akan cerita waktu bangsa Israel belum keluar dari Mesir. Wah, diceritain sejarahnya. Dan Rut menangkap, oh iya, yang benar itu ini, Allahku tuh mati. Allahku itu berhala, gak bisa ngapa-ngapain. Lah Allahnya Israel, nyata perbuatannya. Masa engkau suruh aku balik ke Allah-Allahku yang lama? Maka Naomi menyerah. Setelah Rut berkata, jangan paksa aku balik ke Allahku yang dulu. Jangan paksa aku balik ke bangsaku yang dulu.
Karena apa? Karena aku tahu bangsamu lebih baik, Allahmu lebih baik. Aku pilih bangsamu, aku pilih Allahmu, jangan paksa aku balik. Kata Rut gitu. Setelah Rut ngomong oke. Naomi berkata, tapi aku gak punya apa-apa loh ya. Tapi Rut berkata, aku tetap memilih Allah Israel. Dan saudara tahu kan endingnya happy ending kan? Akhirnya dia menjadi Cinderella. Kaya dalam sehari. Menjadi orang dari janda gak punya apa-apa di negeri asing sampai diangkat Tuhan. Kandungannya dibuka dan dia menurunkan garis keturunan sampai ke Yesus Kristus. Cerdas, memilih yang terbaik ya. Jadi jangan sampai karena pandangan mata kita, oh kayaknya Orpa berkata, kayaknya balik ke orang tuaku akan lebih baik. Kayaknya balik ke bangsaku akan lebih baik. Hidupku akan lebih terjamin. Itu percaya sama pandangan mata. Itu seperti siapa itu? Lot. Saat Lot dikasih tahu sama Abraham, ayo pilih. Lot melihat, oh Sodom Gomora seperti taman Tuhan. Seperti itu bukan ya saudara. Kalau seperti emas itu berarti bukan emas. Ya. Seperti taman Tuhan, tapi itu bukan taman Tuhan. Karena itu Lot akhirnya salah memilih. Karena apa? Dianggapnya yaitu yang kelihatan kasat matanya kayak gimana, kenyataannya gimana. Tapi Rut memilih lebih daripada sekedar pandangan mata jasmani. Dia memiliki mata rohani yang sangat jeli. Nah kita saat ini mau terima ya. Kecerdasan untuk memilih yang terbaik turun dalam hidup kita. Dalam semua aspek hidup kita. Dalam pekerjaan, dalam pelayanan, di dalam rumah tangga, apapun. Yang pilihan-pilihan di dalam hidup kita. Mari kita berkata, Tuhan ajari aku bisa memilih yang terbaik. Bukan menurut pandangan manusia, tapi menurut pendapat Tuhan. Ya. Yang ketiga adalah Tamar. Ya. Tamar ini adalah memiliki kecerdasan mengingini yang ilahi dan mengejar destininya. Ya. Saudara tahu Tamar, mungkin gak banyak dari saudara yang tahu cerita Tamar. Saya ceritain sedikit ya. Tamar ini adalah menantunya Yehuda. Yehuda punya anak yang pertama namanya Er. Dan waktu itu kita tahu bahwa keturunan Yakub itu adalah apa ya istilah mungkin kalau zaman sekarang tuh selebriti tanah air ya. Karena 12 anak Yakub ini benar-benar kuat, hebat. Orang yang wah kalau misalnya istilahnya saya dijadiin mantunya, waduh seneng banget. Jadi Tamar ini waktu diambil sama Yehuda menjadi mantu anak pertamanya. Itu Tamar sangat senang, waduh bangga masuk ke keluarga terkenal di Israel. Ya emang itu suatu klan, suatu keluarga yang sangat favorit. Ya siapa yang gak mau jadi mantunya Yakub? Gak jadi cucu mantunya Yakub. Semua juga mau jadi cucu mantunya Yakub ya kan. Yehuda waktu itu mengambil Tamar untuk dikasihin ke anaknya yang bernama Er. Tapi Er mati. Er mati meninggal karena dia melakukan yang jahat di mata Tuhan. Ya, jadi dihukum sama Tuhan mati. Akhirnya si Tamar ini, ini janda. Kasihin ke adiknya. Karena apa? Karena dia harus menurunkan keturunan. Yehuda kalau nggak punya anak lagi, nggak punya cucu lagi, abis. Ya kan? Jadi Tamar nih tahu destininya dia apa? Saya harus memberikan keturunan kepada Yehuda. Supaya nama Yehuda tidak musnah dari bumi ini. Itu destiny dia dan dia tahu. Saya nikah, saya harus punya anak, saya harus melahirkan keturunan dari Yehuda. Supaya nama Yehuda tidak habis. Itu destiny dia dan dia nangkep. Dikasihin ke adiknya yang kedua, dia mau. Gak apa-apa, pokoknya yang penting akhirnya saya nanti melahirkan anak laki supaya dapat Yehuda. Dapat meneruskan keturunan Yehuda. Ya. Tapi ternyata adiknya ini nakal. Ya, namanya Onan. Ya, dia ngomong, kalau misalnya saya punya anak sama Tamar, berarti itu anaknya koko saya dong, enak aja. Gak mau gitu. Akhirnya dia melakukan yang disebut onani itu, ya kan? Dan akhirnya dia dihukum sama Tuhan. Tuhan sebel, kamu ya jahat, tidak mau meneruskan garis keturunan.
Onan akhirnya dibunuh sama Tuhan, ya, bukan sama. Nah, tapi Yehuda ini jadi negatif thinking. Ini nih kayaknya gara-gara mantu saya ini loh, terkutuk apa gimana ya? Kok 2 anak laki saya mati gara-gara nikah sama dia? Jadi akhirnya dia itu dikeluarkan dari rumah itu. Dan Tamar itu dikasih iming-iming. Gini-gini, kamu kan sekarang udah nih 2 anak laki saya mati. Ya, kamu janda. Kamu pulang ke rumahmu. Nanti anak saya yang ketiga, yang laki-laki ketiga ini masih kecil. Nanti kalau udah siap menikah kamu tak panggil. Baliklah ke rumah saya. Boleh meneruskan keturunan. Nah, itu janji iming-iming tapi sebenarnya diusir secara halus. Ya. Akhirnya pergilah Tamar pulang, tapi nggak dipanggil-panggil. Dan Tamar ngerti, oh ini kalau saya diem aja, destiny saya keputus sampai sini. Kalau saya diem aja, nunggu, merenungi nasib, menerima nasib, ini saya akan mati dengan tidak terhormat. Karena saya cuma dianggap sebagai janda dari 2 suami yang tidak menghasilkan keturunan. Padahal saya tahu destiny saya apa. Saya harus meneruskan garis keturunan Yehuda. Saya nggak boleh mandul. Saya nggak boleh tidak punya anak. Saya harus berbuah. Karena itu akhirnya dia nyusun strategi. Ya kan? Nyusun strategi apa? Ayah mertuanya istrinya meninggal. Udah meninggal loh saudara. Ya, ternyata istrinya Yehuda itu sudah meninggal. Jadi Yehudanya itu adalah duda. Dia bilang lah ya udah, kalau nggak bisa nikahin anaknya, aku nikahin mertuaku. Aku nggak dosa karena apa? Istrinya juga sudah meninggal, ya kan? Kita baca sama-sama. Kejadian 38 ayat 26. Yehuda, jadi waktu itu saudara baca ayatnya ya. Ini kayak sinetron sih saudara ya. Jadi saudara nanti tugasnya di rumah baca Kejadian 38 dari ayat 1 ya. Tapi ini saya ini aja, pokoknya istilahnya saya kasih tahu belakangnya aja ya. Yehuda memeriksa barang-barang itu sebagai bukti bahwa ternyata yang tidur dengan Yehuda adalah mantunya sendiri ya. Lalu Yehuda berkata, bukan aku tapi perempuan itu yang benar. Karena memang aku tidak akan memberikan dia kepada Sheila anakku. Dan ia akhirnya tidak bersetubuh lagi dengan perempuan itu sampai perempuan itu melahirkan. Ya, dan ternyata perempuan itu melahirkan double porsi, yaitu anak kembar ya di dalam kandungannya. Yang satu namanya Peres, yang satu namanya saya lupa. Tapi intinya apa saudara? Akhirnya Tamar mendapatkan destiny-nya, mencapai puncak destiny-nya. Dia nggak mau diam-diam di rumah menjadi orang goblok dan tidak melakukan apapun. Dia ngomong, loh kalau misalnya kayak gini hidup gue gimana? Saya tuh harusnya, saya adalah menurunkan keturunan Yehuda. Kalau Yehuda anak laki-lakinya mati semua, aku gak punya anak, Yehuda musnah dari muka bumi ini. Dan kalau Yehuda musnah, berarti Yesus lahir gak? Keturunannya jadi pilihannya lain loh, jadi gak dari jalur Yehuda nanti, ya kan? Ini gara-gara orang namanya Tamar ini. Sampai akhirnya Yesus Kristus akhirnya lahir dari jalur Yehuda. Singa dari Yehuda. Ya. Karena seorang yang bernama Tamar bersikeras. Mengingini yang ilahi. Aku ingin melahirkan keturunan Yehuda. Aku ingin mencapai puncak destiniku. Dan dia melakukan dengan cara yang cerdas. Ya. Jadi saudara, ruah hokemah. Kamu tahu sesuatu, kita tahu sesuatu. Dan kita tahu cara menerapkannya. Ruah pineah, roh pengertian, kepandaian, cepat menangkap kairos. Dan mengerti isi hati Tuhan. Itu 2 hal itu harus kita punya di dalam season yang baru ini. Supaya kita mengalami open doors gak cuma slogan. Tapi kita sungguh mengalami musim ini. Years of open doors itu terjadi dalam setiap kita. Amin. Kita tiap pagi berkata ruah pineah, ruah hokemah masuk. Nah itu diucapkan dengan sungguh-sungguh. Supaya apa? Kita bisa meraktekin. Ya, kita akan menjadi seperti wanita-wanita cerdas ini. Rahab, Rut, Tamar. Yang harusnya dia gak masuk hitungan. Tapi akhirnya diperhitungkan Tuhan.
Akhirnya nggak cuma diperhitungkan, tapi nama mereka disebut sama Tuhan sendiri di dalam silsilah Yesus Kristus. Karena Tuhan salut sama kecerdasan rohani mereka. Kita mau menangkap yang ilahi, kita mau memilih yang terbaik, kita mau menjadi penjaga pintu gerbang yang membuka mata, pikiran, dan telinga kita untuk yang dari Tuhan. Amin. Kecerdasan itu sangat penting, saudara. Dan kecerdasan itu sebetulnya juga kalau saya lihat karunia. Cerdas itu sebetulnya karunia, saudara. Jadi kalau karunia itu Tuhan bisa kasih buat kita, ya. Karena gini, kalau buah roh, ya, kalau buah roh itu perlu ada proses. Tapi kalau namanya kecerdasan itu sebetulnya karunia. Jadi kita minta sama Tuhan, Tuhan berikan aku roh kecerdasan. Karena kecerdasan itu tidak bisa dipelajari. Tiba-tiba tuh bisa mengambil suatu keputusan, bisa memilih yang baik. Itu cerdas. Dan cerdas itu karunia Tuhan. Minta sama Tuhan, Tuhan berikan roh kecerdasan buat saya, ya. Sebab saudara lihat kan, dalam satu kelas kok kita bisa tahu ini anak kok cerdas gitu, ya. Kalau yang ini biasa-biasa saja. Jadi kita tahu kecerdasan itu karunia Tuhan. Kita minta sama Tuhan, Tuhan berikan aku roh kecerdasan, terutama dalam menghadapi saat-saat ini. Open doors perlu kecerdasan dari Tuhan. Ya, yuk kita berdoa. Terima kasih Bapak untuk semua firman-Mu. Terima kasih untuk ujian dan penyembahan selama 1 jam. Oleh karena itu kami datang di hadapan pagi ini Tuhan. Kami membuka hidup kami. Dalam masa-masa yang seperti ini, kami minta kecerdasan yang daripada-Mu. Kami tahu kecerdasan sebenarnya adalah karunia yang daripada-Mu. Karunia itu pemberian Tuhan, anugerah Tuhan. Beri kepada kami anugerah ini, sehingga kami menjadi orang yang cerdas. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Segala pujian, hormat, dan syukur kami naikkan di hadapan. Kami tahu Engkau punya kecerdasan yang banyak sekali di dalam kerajaan. Kami minta di dalam nama-Mu karunia ini masuk dalam hidup kami. Terima kasih untuk semuanya. Bapa, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami tetap mau berdoa untuk keamanan dunia ini ya Tuhan. Kami banyak mendengar apa yang terjadi antara Palestina dan Israel. Bapa, kami hanya menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kami mohon karena kami percaya, jikalau banyak orang yang berdoa kepada-Mu Tuhan, maka Engkau mendengar doa kami dan Engkau akan turun tangan. Kami tidak tahu apa yang harus kami doakan. Tapi satu perkara kami mau mengatakan kepadamu. Jikalau segala sesuatu itu belum waktunya, Engkau sendiri yang akan mengundur segala-galanya. Tetapi jikalau semua itu sudah ada di dalam planning yang daripadamu untuk dunia ini Tuhan, kami mau mengatakan kepadamu, buat segala sesuatu indah Tuhan. Buat segala sesuatu itu tidak akan mendatangkan suatu malapetaka yang luar biasa. Dan biarlah Engkau mengatur yang terbaik. Engkau mengatur yang terbaik. Karena kami tidak tahu apa yang harus kami doakan. Tapi kami mau mengatakan kepadamu, aturlah Tuhan bagaimana baiknya saja. Terima kasih untuk kasih setia-Mu Bapa. Kami saat ini juga
mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami tahu kalau banyak sekali anak-anakmu di bangsa ini yang menaikkan doa-doa di hadapanmu, Engkau pasti mendengar. Karena kami minta di dalam namamu, bangsa ini bangsa yang besar Tuhan. Bangsa ini adalah bangsa di mana anak-anakmu banyak berada di tempat ini. Oleh karena itu kami datang di hadapanmu. Bapa, pilihkan pemimpin yang terbaik buat bangsa ini. Engkau sanggup mereka-reka dalam segala perkara. Sampai ujungnya Engkau memilih yang terbaik. Kami berdoa juga untuk wali kota di kota ini Tuhan. Kami minta Kau pilihkan yang terbaik buat wali kota di kota ini. Kami percaya Tuhan, pemimpin untuk kota ini Engkaulah yang menentukan. Kami sungguh berdoa saat ini ya Tuhan. Dengan pemerintahan yang saat ini ada, biarlah Pancasila benar-benar ditegakkan. Dan banyak yang terjadi kebebasan untuk beragama. Itu melanda akan negara kami. Kemudahan demi kemudahan terjadi untuk mendirikan rumah-rumah ibadah. Bukan hanya untuk satu golongan, tapi untuk semua golongan agama. Sungguh Tuhan, kami mau mempersembahkan negara ini ke dalam tangan-Mu. Terima kasih untuk kasih setiamu. Biarlah keamanan terjadi buat bangsa dan negara kami ya Tuhan. Bapa, kami berdoa pada saat ini untuk kebaktian sebentar sore. Engkau berkati akan Lani dan Bevis, duet yang akan mereka lakukan di tempat ini. Biarlah kedua hamba-Mu ini menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu ya Tuhan. Untuk memberikan kekuatan dan membuat sesuatu yang baru. Suatu angin yang baru. Suatu kesejukan yang baru. Kami boleh mendengar akan berita keselamatan. Berita yang luar biasa yang akan mereka sampaikan di tempat ini. Kami mau menyerahkan semua perjalanannya ke dalam tangan-Mu. Bapa, kami juga berdoa. Jemaat-Mu dimanapun juga mereka berada. Kirimkan malaikat-Mu untuk membisikkan di telinganya. Ada perkara yang ajaib terjadi di Gracia. Ada berita yang luar biasa sedang diberitakan di Gracia. Buat mereka mendengar dan datang memenuhi tempat ini. Kami berdoa untuk streaming Tuhan. Biarlah setiap telinga dimanapun mereka berada mau mendengar akan berita yang disampaikan hari ini. Terima kasih untuk kasih setiamu. Terima kasih Bapak, Engkau sungguh amat sangat baik. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Engkau Bapa yang sungguh amat sangat luar biasa. Terima kasih dan terima kasih dan terima kasih. Saat ini kami minta di dalam nama-Mu. Kekuatan yang baru, kesehatan yang baru, daya tahan tubuh yang baru dalam hidup kami. Sehingga dalam keadaan apapun virus yang di sekitar kami tidak akan membuat kami menjadi jatuh. Tapi kami dapat mengatasi semua dan semuanya ini. Bapa, kami juga berdoa saat ini untuk cuaca ya Tuhan. Kami mohon kalau sudah waktunya beri hujan Tuhan. Karena banyak sekali petani-petani yang membutuhkan akan air. Kami minta di dalam nama-Mu. Engkaulah yang akan mengatur akan keadaan cuaca di bangsa ini. Terima kasih untuk kasih setiamu. Segala pujian, hormat dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan.
Terima kasih buat anugerah dan berkat-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, ini pengurapan minyak yang berasal daripada-Mu. Engkau kuduskan minyak ini. Kami mau tempelkan dengan saudara pengurapan. Akan terjadi pengurapan dalam seluruh kehidupan kami. Terutama pada mata kami Tuhan. Pada telinga kami ya Bapa. Pada bibir mulut kami Tuhan dan hati kami. Cengkeram hati kami untuk tetap ada jalur yang daripada-Mu. Dan semua yang ketegar-tegukan kami Engkau patahkan. Sehingga kami menjadi anak-anak yang taat dan menurut kepada-Mu. Engkau berkati pekerjaan kami hari ini dengan tangan kami. Engkau berkati kaki kami dalam kami pakai untuk berjalan hari ini. Biarlah hari ini apa yang kami kerjakan menjadi berhasil. Perjalanan kami adalah perjalanan yang menuju kepada kemenangan dan bukan menuju kepada kebinasaan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.